Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Ibu harap hari ini anak-anak ibu semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, terjaga dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru di semester ini. Kita akan sudah meninggalkan pantun atau sudah meninggalkan puisi lama ya. Kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Mungkin kalian sudah cukup familiar ya dengan judul ini, karena kita akan belajar tentang bagaimana mengapresiasi dan mengkreasikan sebuah fabel. Nah, di sini ya, kuncinya di sini adalah fabel, mencoba mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi, bencana yang ada di negeri kita dan kita juga dapat terhindar dari semuanya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah. Lihat ya, di sini saya masukkan gambar-gambar hewan di sini. Nanti mungkin ada hubungannya dengan judul yang baru kita bahas ya. Di sini semuanya tentang hewan ya. Jadi nanti kita lihat apakah ada hubungannya dengan dari gambar yang ibu tampilkan dengan judul materi yang akan kita bahas. A. Mengenali ciri fabel. Nah, sebelum masuk ke dalam ciri-cirinya, sebelum kita mengenal atau berkenalan dengan ciri-ciri sebuah fabel, kita akan memahami dulu apa itu fabel. Nah, fabel itu adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia. Nah, perilakunya ini menyerupai tingkah manusia. Jadi, fabel itu cerita tentang binatang atau hewan ya. Bu, timbul pertanyaan. Emangnya binatang itu bisa dibuat sebagai cerita yang menarik? Memangnya hewan itu akan menghasilkan sebuah cerita yang menarik? Ternyata bisa. Ya, dikemas dalam bentuk fabel dan diceritakan sebuah atau tentang cerita hewan yang bertingkah atau berperilaku seperti manusia. Jadi berperilakunya seperti kita ya. Jadi nanti akan timbul konflik juga, akan timbul suatu pesan moral juga karena dia bertingkah laku seperti manusia. Cerita fabel tergolong ke dalam jenis cerita fiksi. Fiksi berarti tidak nyata. Lah iya. Karena tidak nyatanya kenapa? Karena di sini kan disebutkan tuh hewan bertingkah laku seperti manusia. Karena kan hewan itu kan tidak seperti manusia kalau dalam kenyataannya ya. Makanya fabel ini tergolong ke dalam cerita fiksi. Jadi jangan nanti setelah membaca fabel, nggak mungkin singa bisa ngomong, nggak mungkin tikus sama buaya berantem, nggak mungkin ada kancil yang sombong. Karena di sini adalah sebuah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah suatu cerita yang bukan berasal dari kehidupan yang nyata atau disebut juga dengan cerita fiktif, sebuah hayalan. Nah, kamu kan suka menghayal ya. Jadi cerita fiktif ini hanya berdasarkan imajinasi seorang penulis. Cerita fabel juga disebut juga dengan cerita moral karena banyak sekali pesan-pesan moral yang kalian bisa dapatkan setelah membaca fabel. Nih, kalau mungkin yang masih zaman kita kecil itu kan suka cerita dongeng ya. Rata-rata dari cerita dongeng itu yang disebutkan atau diceritakan oleh orang tua kita, oleh ibu kita itu biasanya cerita tentang hewan. Kayak ibu nih, waktu zaman kecil familiar sekali dengan yang namanya tokoh kancil. Mungkin kalau sekarang familiarnya dengan ini ya, yang sekarang tokoh-tokoh hewan yang sekarang ini ya kancil masih ya sekarang ya. Kancil juga masih tuh, masih ada cerita-ceritanya kan. Nah, cerita fabel disebut juga dengan cerita moral. Hal tersebut dikarenakan pesan yang terdapat dalam cerita fabel sangat erat kaitannya dengan moral-moral kehidupan. Nanti kita akan belajar ya, dari fabel banyak sekali hal yang bisa kalian pelajari. Berikutnya, adapun tokoh yang berperan di dalam cerita fabel itu pasti binatang. Biasanya binatang. Bu, boleh nggak ada manusia juga? Boleh, tapi tokoh utamanya biasanya adalah seorang binatang atau seorang hewan. Nah, apabila terdapat manusia mungkin akan menjadi peran pendukung atau tokoh pendukung. Akan tetapi
pada cerita fabel itu bukan hanya mengisahkan tentang kehidupan binatang saja, melainkan juga mengisahkan tentang bagaimana kehidupan manusia dengan seluruh karakter yang dimilikinya. Jadi tadi ada yang, kalau ada nanti muncul di pikiran kalian yang bertanya apakah fabel itu hanya binatang aja, saya ada cerita, pernah dengar cerita fabel tapi ada manusianya juga, ternyata boleh ya. Berikutnya, jadi di sini dikatakan bahwa peran binatang yang terdapat di dalam cerita fabel mempunyai karakter layaknya manusia. Tadi kan dikatakan bahwa peran utamanya hewan nih. Hewan kan nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Mereka, kita nggak tahu, mereka nggak bisa marah, mereka tidak menangis. Itu kalau kata kita ya. Mereka tidak berbicara. Jadi gimana menimbulkan sebuah cerita? Nah, di dalam cerita fabel dikemas sedemikian rupa, dibuat bagaimana seorang hewan, seorang binatang dapat berbicara, dapat bertingkah laku seperti manusia. Jadi karakternya juga seperti kita, seperti manusia ya. Seperti ada yang baik dan jahat, ada yang jujur dan pembohong, ada yang sopan dan tidak sopan, ada yang pintar dan bodoh, ada yang menyukai persahabatan dan tidak senang bersahabat, ada yang licik dan culas. Ini kayak seperti kancil ya. Ada yang melakukan perbuatan dan tingkah yang terpuji, ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang keras kepala, dan ada yang suka menipu. Egois pun ada, pendiam, periang, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Karakternya juga sama seperti karakter kita ya, karakter manusia pada umumnya ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur teks cerita fabel. Fabel ini bentuknya atau formatnya itu seperti sebuah teks narasi. Teks narasi tahu ya, pada ingat ya, sudah kita pelajari di semester 1. Jadi narasi itu kan sebuah cerita fiktif ya, yang mempunyai kronologi, mempunyai akhir sebuah cerita, mempunyai puncak masalah dan akhir sebuah cerita. Begitu juga dengan fabel. Struktur yang pertama yang terdapat pada fabel sama dengan struktur yang terdapat pada narasi teks, yaitu adalah orientasi. Nah, dalam orientasi kalian sudah tentu pasti tahu ya, bahwa adalah bagian permulaan pada sebuah cerita yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut. Disinilah pada orientasi kita akan mulai mengenal tokoh, latarnya di mana, waktunya kapan, atau pengenalan background tema dan lain sebagainya. Jadi dalam orientasi kalian akan bisa menemukan tokoh utama, latarnya seperti apa, apakah dia menggunakan latar alur maju, alur mundur, itu sudah terdapat di dalam orientasi pengenalan ya. Dan orientasi ini termasuk ke dalam bagian yang penting, sangat penting bahkan, karena kalau dalam cerita langsung nggak ada orientasinya, nanti pas langsung mulai cerita, baca cerita atau sudah konflik, bingung masalahnya di mana. Yang kedua ada yang disebut dengan komplikasi. Jadi komplikasi ini jadi sama ya seperti narasi teks ya. Jadi komplikasi ini adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Tokohnya kan binatang nih, binatang yang bertingkah seperti manusia. Jadi pasti ada konflik, kayak tadi ada yang sombong dan tidak sombong. Ketika si sombong bertemu dengan yang tidak sombong, maka akan timbul konflik ya. Yang sopan bertemu dengan yang tidak sopan, yang ingin berteman bertemu dengan yang tidak suka berteman, pasti nanti akan timbul konflik, dan konflik itu akan mencapai klimaks. Jadi nanti mencapai klimaks tuh puncak masalahnya, maksudnya begitu ya. Karena kalau nggak ada masalah nggak bakal seru cerita itu ya. Yang ketiga resolusi. Solusi itu kan berarti suatu solusi ya, pemecahan masalah ya. Jadi di resolusi ini tadi kan sudah ada konflik. Kalau sudah ada konflik berarti konflik itu harus selesai. Jadi dalam sebuah cerita fabel itu sama seperti narasi, masalahnya harus selesai. Jadi itu disebut dengan resolusi. Atau kalau kalian dengar cerita fabel tuh kayak kancil segala macam, ada bagian endingnya harus selesai masalahnya. Misal dia bertemu dengan buaya, akhirnya selesainya mereka berkelahi tidak di atas sungai, selesainya dengan si buaya kalah. Itu disebut dengan resolusi. Resolusi ini biasanya berisikan pemecahan suatu masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Nah gitu. Jadi akhirnya yang si sombong dan yang tidak sombong bertemu, timbul masalah, selesai masalahnya, permasalahannya selesai, yaitu mereka berteman. Si sombong sama tidak sombong tadi menjadi sahabat baik. Yang bagian terakhir setelah orientasi, komplikasi, resolusi, ada yang disebut dengan koda. Apa itu koda?
Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan dan atau amanat yang terdapat di dalam cerita fabel itu sendiri. Jadi, ini disebut dengan bagian yang membuat atau berisikan tentang pesan moral. Walaupun binatang, walaupun hewan, mereka bisa mengajarkan sebuah pesan moral kepada pembaca. Jadi bagian koda ini termasuk ke dalam bagian yang penting ya, karena si pembaca itu akan tahu jadi inti ceritanya di bagaimana. Berarti kalau ada hal yang negatif nggak boleh dicontoh, hal yang baik harus dicontoh. Nah, itu fungsi dari bagian koda. Itu tadi bagian dari struktur teks fabel. Jadi kalau kalian nanti berpikir di rumah, lo mirip ya sama narasi, iya memang mirip, tapi berbedanya hanya tokohnya saja. Kalau narasi tokohnya manusia kan, kemarin bikinnya manusia, kemarin tokoh dalam narasi teks itu manusia, tapi kalau dalam fabel itu semuanya tokohnya binatang atau hewan. Boleh nggak Bu ada manusianya? Boleh, sebagai tokoh pendukung atau tokoh pelengkap. Seperti contoh teks ini ya, seorang rubah dan seorang petani. Ini bisa kalian lihat gambarnya, rubahnya ngapain, petaninya juga ngapain ya. Ini kan manusia nih, jadi tokoh utamanya si rubah, tokoh pendukungnya ada manusia, jadi boleh berdampingan ya. Saya akan bacakan sedikit ceritanya ya. Jadi dimulai dengan ada seekor rubah yang sombong dan cerdik. Nah, ini termasuk dalam orientasi. Jadi tokoh utamanya siapa? Rubah. Sifatnya apa? Sombong dan pintar. Jadi agak mirip-mirip sama kancil ya. Tahu rubah ya? Rubah itu semacam serigala ya. Suatu hari ia bertemu dengan seekor ayam jantan yang juga terkenal paling cerdik di peternakan. Nah, ada si rubah, ada si ayam. Berarti ini masuk ke dalam orientasi. Tokohnya ada rubah, ada ayam sementara ini ya. Katanya kau sangat cerdik, kata si rubah ya. Coba bisakah kau memejamkan matamu sambil berteriak, tantang si rubah. Tanpa curiga, si ayam jantan memejamkan matanya. Meremlah si ayam tadi ya karena ditantang ya. Tapi tiba-tiba si rubah menerkam dan menggigit lehernya. Waduh ya. Saat hendak lari, petani melihatnya. Hei, lepaskan, itu ayamku. Dengan suara tercekik, ayam jantan masih sempat menasihati si rubah. Nah, ini ya. Katakan pada petani, jika aku adalah ayam milikmu. Saat rubah akan berkata seperti itu, ia pun melepaskan gigitannya sehingga kesempatan itu tak disia-siakan ayam jantan untuk kabur. Ia langsung lari dan terbang ke atas pohon. Ayam jantan pun selamat. Dan kali ini si rubah mengakui kecerdikan si ayam jantan. Nah, ini cerita tentang si rubah yang cerdik dan si ayam yang cerdik. Ternyata secerdik-cerdiknya rubah, ayam ternyata lebih cerdik ya. Jadi dari cerita ini kalian sudah mendapatkan orientasi pengenalannya, tokohnya ada siapa saja, yaitu ada si rubah yang sombong dan cerdik, dan ada seekor ayam yang juga sombong dan cerdik ya. Dan juga di sini ada si petani ya, petaninya muncul sedikit ya. Jadi pesan moral di sini nih, pesan moralnya nih bagian terakhir. Dia kan tadinya dia mau nipu si ayam, si rubah pertamanya nipu si ayam. Ternyata ayam juga nipu si rubah. Berarti secerdas-cerdasnya atau secerdik-cerdiknya rubah, berarti ayam lebih cerdas lagi. Pesan moralnya, kalau kamu merasa pintar, banyak yang lebih pintar lagi. Jadi jangan cepat merasa puas. Jadi ada hubungannya ya dari gambar yang pertama tadi Ibu sampaikan. Tadi Ibu lihat gambar-gambar hewan itu berhubungan, karena fabel, kalau ingat kata fabel berarti ingat semuanya itu berhubungan dengan hewan atau binatang. Baiklah. Untuk pertemuan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Bagi yang sangat tertarik dengan tema fabel bisa lihat ya, atau bisa nonton tuh, ada tuh di YouTube itu cerita-cerita khusus hewan. Dia konsepnya itu seperti Upin Ipin ya, tapi dia dongeng. Jadi konsepnya dongeng, bisa kalian searching tuh di YouTube itu ya, atau baca-baca di internet dongeng-dongeng fabel. Terus di buku cetak juga ada. Jadi banyak-banyaklah membaca untuk mengetahui ciri-ciri yang lebih pasti atau untuk memahami cerita yang lebih baik. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.